Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan lanjutkan penghitungan nilai tengah. Salah satunya yaitu nilai modus. Jadi dua nilai tengah lainnya, nilai min dan median sudah kita pelajari pada sesi sebelumnya. Nah, perlu kita pahami bahwa nilai modus adalah ukuran nilai tengah yang berdasarkan frekuensi terbanyak. Jadi kita hanya lihat frekuensi yang terbanyak dari sebuah distribusi data atau dalam suatu pengamatan, maka itulah yang kita sebut dengan nilai modus. Nah, penghitungan nilai modus bisa berangkat dari data kualitatif maupun data kuantitatif. Saya ambil contoh yang sederhana untuk data tunggal. Untuk data tunggal ini ada nilai hasil ujian semester mahasiswa mata kuliah statistika yang terdiri dari 10 mahasiswa. Nah, ini sebaran datanya. Kemudian kalau kita diminta berapa nilai modusnya, maka kalau datanya berbentuk data tunggal, tidak banyak, kita bisa hitung frekuensi terbanyak saja muncul dari nilai ataupun angka yang ada. Nah, dari sini jelas angka 60 merupakan frekuensi yang muncul terbanyak dari angka-angka lainnya. Maka dapat kita simpulkan nilai modusnya adalah 60. Nah, yang kedua, kalau datanya berbentuk data yang sudah berkelompok atau berbentuk kelas-kelas interval, maka kita gunakan rumus yang sederhana ini. Modus adalah kita dapatkan dari B plus P dikali dengan F1 plus per F1 plus F2. B itu adalah batas bawah kelas modus. P itu adalah panjang kelas, F1 itu adalah selisih frekuensi modus, nanti dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. F2 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Kita ambil contoh untuk memudahkan memahaminya. Ini adalah satu kelas interval yang bisa kita lihat. Langkah perhitungannya ada 6 yang harus kita lakukan step by step. Pertama, kita tentukan frekuensi terbanyak dari kelas interval modus. Nah, kalau dari data ini tentu frekuensi terbanyaknya adalah 20. Kemudian langkah yang kedua, tentukan batas bawah kelas modusnya. Nah, karena kita sudah tentukan batasnya kelas modus itu 20 frekuensinya, maka batas bawahnya adalah 75. Nanti kita kurangi saja dengan 0,5 atau caranya kita tambah 74 ditambah 75 dibagi 2. Sehingga kita dapatkan batas bawah kelas di mana modus berada itu 74,5. Yang ketiga, tentukan panjang kelas modus. Nah, panjang kelas modus sederhana saja. Kita hitung seperti yang kemarin, 60 sampai 64. Maka panjangnya itu adalah 5 atau 65 sampai 69. Itu 5 semuanya. Yang keempat, carilah F1, tentukan nilai F1. F1 didapat dari 20, nilai modusnya dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. 20 dikurangi 15, kita dapatkan 5 untuk F1. Kemudian untuk F2, 20 dikurangi frekuensi setelahnya. 20 dikurangi 6, 16. Maka kita dapatkan F2-nya itu 4. Nah, setelah kita dapatkan seluruh nilai yang kita butuhkan untuk rumus tadinya, maka kita lakukan perhitungan dimasuk ke dalam rumus. Nah, ini langkah tadi, kita bisa lihat langkah pertama, langkah kedua ya, untuk mendapatkan nilai B, ini langkah ketiga untuk menentukan panjang kelas, untuk F1 mendapatkan F2. Baru kita masukkan nantinya ke dalam rumus 74,5 ditambah 5 dikali dengan 5 per 5 plus 9. Maka kita dapatkan nilai modusnya 77,28. Ini tugas nanti Anda kerjakan di Edmodo. Kemudian untuk menutup materi tentang 3 nilai ataupun ukuran nilai tengah tadinya, nilai min, median, dan modus. Nah, bagaimana hubungan antara ketiga ini? Pertama yang harus kita pahami, pada kurva normal atau kurva yang simetris, secara teoritis posisi nilai min, nilai median, dan nilai modus itu berada pada satu titik. Yang kedua, jika nilai modus kita dapatkan itu lebih kecil dari nilai median,
Jadi nilai modus lebih kecil dari nilai median, dan nilai median itu lebih kecil dari nilai rata-rata, maka kurva yang akan kita dapatkan itu berbentuk miring ke kanan. Seperti kita lihat pada gambar di bawah ini, kurva di bawah ini. Jadi nilai modus lebih kecil dari nilai median lebih kecil dari nilai rata-rata. Yang ketiga yang perlu dipahami hubungannya pada distribusi miring kanan, modus akan bergeser ke kiri, sedangkan min itu akan bergeser ke kanan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh nilai-nilai ekstrim. Nah, coba kita lihat tadinya bahwa nilai median tetap berada di antara nilai min dan nilai modus. Nah, yang keempat, jika nilai rata-rata itu kita dapatkan lebih kecil dari nilai median, dan nilai median lebih kecil dari nilai modus, maka distribusi data yang kita buat kurva nantinya itu akan berbentuk miring ke kiri. Jadi nilai rata-rata lebih kecil dari nilai median, kemudian nilai median lebih kecil dari nilai modus, maka distribusi datanya akan miring ke kiri. Seperti gambar berikutnya. Nah, jika distribusinya miring ke kiri, maka jelas nilai modus akan bergeser ke kanan. Jadi nilai modus pada miring ke kanan tadinya posisi ke kiri, dia akan bergeser ke kanan, sedangkan nilai min akan bergeser ke kiri, akan mengikuti nilai-nilai ekstrim. Nah, tetap di sini nilai median berada di tengah-tengah. Nah, dapatlah kita simpulkan dari hubungan ketiga nilai ini, min, median, dan modus, ternyata pergeseran terbesar itu sering dialami oleh nilai modus. Makanya nilai modus ini jarang digunakan untuk mewakili nilai tengah, karena dia selalu terpengaruh ataupun terjadi pergeseran. Kemudian nantinya yang kedua diikuti dengan nilai min, dan terakhir yang paling stabil itu adalah nilai median. Demikian saja untuk sesi pertama, sesi yang kelima.